Hai Mams, Assalamualaikum. Nah, di menu MPASI kali ini kita mau buat snack yang tinggi kalori dengan bahan utama yaitu kentang dan telur. Nah, buat Mams yang penasaran gimana cara buatnya, bisa nonton video ini sampai selesai ya. Oh ya Mams, ini bisa dikonsumsi dari anak umur 10 bulan ke atas ya. Rasanya gurih dan enak banget. Buat yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, Mams, kita langsung ke cara pembuatan ya. Di sini kita siapkan dulu satu buah kentang ukuran sedang, kemudian kita iris kira-kira setebal ini. Nah, ini kenapa kita pakai kentang? Karena kentang merupakan salah satu sumber karbohidrat pengganti nasi. Jadi kalau anak yang bosan makan nasi, bisa diganti dengan kentang atau jagung. Nah, untuk bahan lain di sini ada 1 butir telur ayam, 20 gram keju parut. Di sini aku pakai Kraft. Ada sayurnya, ada brokoli. Ini kenapa pakai brokoli? Karena beliau suka. Tapi Mams di rumah bisa ganti dengan wortel atau sayuran lain. Nah, untuk kentang dan brokolinya sendiri ini kita rebus kira-kira 8 sampai dengan 10 menit sampai teksturnya mateng. Sambil menunggu matang, kita siapkan bahan yang lain dulu. Ini pertama telurnya kita aduk-aduk hingga rata. Setelah rata, kemudian kita tambahkan sedikit garam, jadi jangan terlalu banyak. Sedikit aja garam, kira-kira begini. Kemudian tambahkan lada bubuk. Ini tergantung anaknya ya Mams, jadi kalau nggak tahan pedas boleh di skip. Kemudian kaldu ayam sedikit aja. Kita aduk rata. Pokoknya gunakan yang aman untuk anak MPASI ya. Nah, kalau kentangnya udah setengah matang, kita bisa rebus brokolinya dalam satu panci. Kemudian untuk mengecek apakah kentangnya udah matang atau belum, kita bisa menggunakan tusuk sate ya Mams. Nah, kalau udah matang, kita angkat terlebih dahulu brokolinya, kemudian kita tiriskan. Nah, ini dia. Lalu kita angkat kentangnya. Pokoknya kentangnya ini selembut mungkin ya Mams, jadi Mams bisa menyesuaikan dengan tekstur si anak. Nah, ini udah selesai. Kita haluskan terlebih dahulu brokolinya. Ini manfaat brokoli itu banyak banget buat MPASI. Yang pertama itu bisa meningkatkan imunitas anak, kemudian bisa membantu mengembangkan penglihatan, dan yang terakhir itu mencegah resiko anemia. Nah, ini selanjutnya kita haluskan kentang. Nah, kalau anaknya masih di bawah 10 bulan, nah ini bisa dijadiin snack atau makanan utama juga bisa, tapi bisa ditambahin dengan protein hewani ya Mams. Nah, ini udah halus, kemudian kita campurkan brokolinya. Lalu kita aduk hingga rata. Setelah rata, kita masukkan ke dalam adonan telur tadi. Lalu kita aduk hingga rata lagi ya Mams. Nah, kira-kira begini. Selanjutnya kita campurkan sebanyak 20 gram keju parut. Lalu kita aduk hingga rata dan siap untuk kita masak. Nah, ini di sini aku masih pakai minyak ayam. Nah, ini dia, aku pakainya 1 sendok makan. Kemudian kita masak. Ini dibentuk sesuai dengan teflon aja ya Mams. Nah, kalau udah mateng tinggal kita bagi 4, karena kalau dibalik susah karena kan teksturnya lembut. Kita bagi jadi 4, lalu kita balik hingga bawahnya kering. Ini sarapan praktis juga, jadi nggak terlalu ribet buatnya dan anaknya dijamin suka. Nah, kira-kira teksturnya begini Mams. Udah terlihat gurih ya. Oke, kita bakal review gimana isi dalamnya.
Nah, ini aku sebenarnya dapat 4, cuma satunya udah dimakan sama Bilal. Nah, kira-kira teksturnya begini. Ini beneran lembut. Jadi rasanya itu lebih mirip ke perkedel kentang, tapi ini lebih ramah anak, jadi lebih minim minyak juga. Nah, ini aku potong, jadi aku bakal ngeliatin seberapa lembut dalamnya. Nah, ini bisa kelihatan ya, Mams. Ini beneran enak, terus juga udah lengkap, ada karbonya, ada sayur, kemudian juga ada telur dengan protein yang tinggi, bisa pakai telur bebek. Nah, snack kentang telur ini bisa dikonsumsi dari usia 10 bulan ke atas ya, Mams. Ini beneran enak, pokoknya buat Mams yang nyari ide, semoga bisa menginspirasi. Nah, buat yang suka sama videonya, bisa like, komen, dan juga subscribe ya channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.